Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kasasi Tanjung dengan NIM 2122082. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem materi lineal. Dalam adat dan budaya Minang, agar kecintaan dan penghargaan terhadap kaum wanita terus melekat pada jiwa kaum pria, adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan dari ibu, yang disebut sistem matrilineal ini. Sistem ini sulit dibantah karena ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh, dan berkembang di Minangkabau. Hal ini yang kemudian membuat perempuan Minang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Adat Minangkabau memang memahami kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi, hak-hak yang besar, karena mereka memiliki hak-hak yang besar yang seharusnya dimiliki laki-laki. Namun bagi masyarakat Minang, hak tersebut diperoleh kaum perempuan. Bagi masyarakat Minang, setidaknya ada dua jenis hak yang diperoleh oleh perempuan. Yang pertama, material dan moral. Dan bagi masyarakat Minang, ibu adalah bunda kandung, yang berarti maksudnya kehadiran seorang perempuan dalam sebuah keluarga menjadi sangat amat penting, karena sebagaimana sudah disebutkan dalam kekerabatan matrilinear, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Jika suatu keturunan tidak mendapatkan keturunan perempuan, maka putuslah garis keluarga tersebut. Dari segi materi, perempuan atau ibu merupakan pemilik harta pusaka, yakni warisan turun-temurun adat Minangkabau yang diterima dari mama kepada kemenakan. Maka ibu harus menjaga keutuhan harta pusaka tersebut. Harta ini diturunkan kepada keturunan perempuan yang sebagai penerus garis keturunan. Meski begitu, laki-laki juga diberikan kewajiban untuk mengembangkan harta pusaka ini tersebut. Yang kedua, apakah sistem kekerabatan di Minangkabau? Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu yang dipimpin oleh mamak atau saudara laki-laki ibu. Baiklah, yang ketiga, perkawinan dari sudut pandang laki-laki. Seorang anak kemenakan laki-laki yang sudah matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kerabatnya kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan layak dari orang lain. Perkawinan dari sudut pandang perempuan, jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat ke pihak perempuan, mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala kepentingan untuk membentuk rumah tangga. Tujuan perkawinan dari pihak perempuan yakni selain kewajiban, mereka beranggapan bahwa gadis gadang atau dewasa yang tidak segera menikah atau mendapat jodoh akan menimbulkan aib seluruh kaum masyarakat. Juga akan memandang gadis itu mungkin menderita cacat atau orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tingkah laku mereka yang asosial. Yang keempat, filosofi rumah gadang. Makna filosofi adat Keminangkabauan disebut rumah gadang bukan semata-mata secara fisik, melainkan karena fungsinya. Selain sebagai tempat kediaman keluarga, rumah gadang merupakan lambang kehadiran suatu kaum dalam satu nagari, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan seperti tempat bermufakat keluarga kaum. Rumah gadang yaitu satu, sebagai monumen Minangkabau, yang kedua sebagai lembaga sosial dan lambang suatu kaum, tiga, tempat tinggal, yang keempat tempat bermusyawarat atau bermufakat, yang kelima tempat mengadakan seperti penobatan penghulu dan pernikahan, yang keenam tempat merawat orang sakit. Selanjutnya, macam-macam kankiang dan fungsinya. A. Kankiang si tinjau lawi bentuknya lebih panjang dari yang lain, berdiri di atas 4 tiang, letaknya di tengah. Fungsinya untuk menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang keperluan yang tidak bisa dibikin sendiri. B. Rangkaian si bayau-bayau dibuat lebih gemuk di atas 6 tiang.
letaknya sebelah kanan, fungsinya untuk menyimpan padi untuk makanan sehari-hari. Yang C, Rankiang Sitangguang Lapa, bentuknya sama dengan Sitinjau Lawi, fungsinya untuk menyimpan padi untuk cadangan serta bisa digunakan saat ada keperluan mendadak. Yang D, Rangkaian Kacia, biasanya dibuat tidak bergonjang, bangunannya lebih kecil dan rendah. Fungsinya untuk menyimpan padi abuan atau khusus untuk benih bertanam tahun selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir, lembaga pendidikan di Minangkabau seperti surau, yang dimana surau ini berfungsi selain tempat ibadah, namun juga surau berfungsi sebagai tempat pendidikan, yaitu tempat pendidikan yang berbasis Islam. Dimulai dengan pendidikan yang diterapkan di surau. Sebelum adanya TPA dan TPQ, pesantren atau madrasah, surau merupakan institusi pendidikan yang berbasis Islam seperti mereka tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.